itu hukum kisos. Kisos itu ada orang membunuh, ketika diadili maka ada namanya pidana mati dalam Islam, namanya kisos. Ada beberapa hal. Yang ke-8, wala yaznun, tidak melakukan perbuatan zina. Jadi bapak dan ibu-ibu, kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, ada orang yang membunuh yang diharamkan Allah, ada orang yang melakukan zina, di ayat 69, yudo'af lahul azab yaumal qiyamah. Allah melipat gandakan siksa kepadanya di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana. Dia akan kekal di dalam neraka secara terhina. Maksudnya, ancaman itu diberikan orang yang marah atau diberikan oleh orang yang sayang, normalnya kepada kita manusia. Ibu kalau mengancam orang, pertanda ibu sayang atau benci sama dia? Bisa dua-duanya. Bisa karena sayang, maka dia ada ancaman, bisa juga karena benci. Sadar atau tidak, kita sayang dengan anak, of course. Tapi ibu pernah nggak mengancam anak? Pernah lah, tanpa kita sadari. Kalau kau tidak mau makan, kau tak dapat jajan. Misal, sama anak kecil. Kalau sama yang lebih dewasa, tentu berbeda. Kalau kau misalkan melakukan A, maka kau tak usah lagi pulang datang ke rumah ini. Kenapa? Kau sudah mencoreng nama baik keluarga kita. Yang begini dan begini dan begini. Artinya, jamaah yang mulia, ancaman itu masa lalu atau masa depan? Masa depan. Sama dengan ini, dan tanda petik ya, Allah memberikan kabar buruk, artinya al-wa'id, janji buruk. Kenapa? Karena Allah sayang dengan kita, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Kenapa? Dengan perbuatan ini, maka nanti akibatnya begini. Dengan amal seperti ini, maka nanti efeknya akan seperti ini. Jadi intinya, siapa hamba Allah, sifat yang ke-6, tidak bermohon berdoa kecuali kepada Allah. Sifat yang ke-7, artinya, apa Pak Ustadz? Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenaran yang tadi itu, ada namanya hukuman mati. Bagi orang yang membunuh, ada nama dia kisos, yang dibenarkan dalam agama. Ada juga yang ke-8, siapa hamba Allah tidak melakukan perbuatan zina. Kalau ada orang melakukan itu, di ayat ini Allah menjelaskan melipat gandakan azab. Ada pengecualian? Ada. Ini yang mau kita bahas. Illa man taba. Kecuali kepada orang-orang yang sudah bertaubatan nasuha. Taba yatubu taubatan. Ini kemarin kita singgung sedikit. Taubat artinya kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa maknanya kembali? Ketika kita lahir ke dunia, kita dalam keadaan fitrah, suci, tidak berdosa. Posisi pertama manusia. Ketika umur kita bertambah, yang kita lihat makin banyak, yang kita tahu semakin luas, perbuatan kita semakin banyak, maka dosa kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Posisi kedua. Waktu kita lahir, umur 0, dosa tidak ada. Bahasa Arabnya tadi, fitrah, suci, tidak berdosa. Ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita menjauh dari Allah, Allah menjauh dari kita. Padahal dulunya, waktu kita lahir, suci. Allah dekat dengan kita, kita dekat dengan Allah. Ketika kita taubat, kita kembali ke posisi awal, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang nanya, apa artinya taubat? Taubat artinya kembali. Kembali kemana? Waktu kita lahir, dosa tidak ada. Kita dekat dengan Allah. Ketika hari ini umur kita 52, dosa sedikit atau banyak? Banyak. Ketika dosa banyak, kita menjauh dari Allah, Allah menjauh dari kita. Posisi kedua. Ketika orang taubat, kembali ke posisi awal. Yang dekat kepada Allah, yang tidak berdosa, karena Nabi bersabda, at-taibu minaz zambi. Orang-orang yang taubat dari dosanya, kamal la zambalaha, seperti orang yang tidak berdosa. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, manfaat taubat itu adalah di surat At-Tahrim, surat 66, nomor ayat yang ke-8. Ibu yang bawa catatan, kita cek ya, yang bawa Quran. At-Tahrim. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertaubat kepada Allah, dan dijelaskan setelah ini apa manfaatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang masuk di sini hanya orang-orang yang memiliki iman. Yang tak beriman tak bisa melakukan ini. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Itu perintah atau himbauan? Itu perintah, bukan himbauan. Perintah. Perintah kepada siapa? Bukan manusia. Hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka di pangkal ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa manfaatnya? Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu, mudah-mudahan Allah ayyukaffira ankum sayyiatikum, menghapuskan dosa-dosamu. Dosa masa lalu atau masa depan? Masa lalu. Bukan hanya itu, di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, dengan Allah menghapuskan dosa masa lalu, itu manfaat atau mudarat? Manfaat. Kenapa? Karena dari dosa itu akan membebani orang, dosa itu akan menghalangi orang, dosa itu akan membuat sulit orang. Dengan Allah ampunkan, maka sadar atau tidak, memberikan dampak manfaat kepada kita. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan Allah menghapuskan dosa, dengan Allah memaafkan kita, Allah berjanji akan menghapuskan dosa-dosa di masa lampau dan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi Bapak, Ibu jamaah yang mulia, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, rahmat Allah jauh lebih besar, maghfirah ampunan Allah jauh lebih luas. Maka siang hamba Allah tadi, dia tidak melakukan zina, dia tidak membunuh yang diharamkan Allah, dia tidak bermohon, meminta kecuali hanya kepada Allah. Andai dia melakukan itu, ada harapankah diampunkan Allah? Ada. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertaubat. Dan di ayat yang lain Allah menjelaskan masih berkaitan dengan dosa, karena pelaku taubat dalam tanda petik, taubat itu terjadi kalau ada dua. Yang pertama, hamba yang mau bertaubat. Yang kedua, Allah yang menerima taubat. Kalau hambanya mau bertaubat, Allah tak menerima, jadi nggak taubat? Tidak jadi. Atau Allah subhanahu wa ta'ala masih menerima taubat, tapi hambanya tidak mau bertaubat, itu juga tidak akan terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita harapan. Dan ayat ini ayat yang paling memberikan harapan di dalam Al-Quran. Nama suratnya surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Oke, Bapak-bapak, di surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Kul, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Kalau disebut melampaui batas, itu pertanda dosanya sedikit atau banyak? Banyaklah, karena sudah melampaui batas. Walau dosamu banyak, kesalahanmu di masa lampau bejibun, di ayat ini, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah menghapuskan dosa jami'a. Apa arti jami'a? Semuanya. Artinya kulluhum ajma'in. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Di ujung ayat, innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Allah maha pengampun, sungguh Allah maha penyayang. Artinya ayat ini memberikan harapan kepada kita, bagaimanapun dosa di masa lampau, bagaimana keadaan kita pun di masa yang lewat, masih ada harapan kepada orang-orang yang bertaubat. Sampai disinilah kemarin pembahasan kita di bulan yang lalu. Sekarang kita bahas kapan batas taubat itu diterima.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa tadi cepat kali Pak Ustadz? Karena yang kemarin itu sudah kita bahas. Sekarang agak pelan. Coba ibu buka An-Nisa. Urutan surat yang keempat, nomor ayat 18. Secara perbatim, langsung disebutkan Allah kapan batas taubat itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi, Bapak Ibu, harus ada dua baru taubat itu terjadi. Yang pertama, seorang hamba yang mau bertaubat. Yang kedua, Allah yang menerima taubat. Andai satu di antara yang dua itu tidak ada, maka taubat tidak terjadi. Maksudnya, hambanya mau bertaubat, tapi Allah tak menerima. Allah masih membuka pintu taubat, tapi hambanya tak mau bertaubat. Harus ada yang dua baru terjadi. Nampak Ibu? An-Nisa, surat yang keempat, Bapak, nomor ayat 18. Quran menjelaskan kepada kita, walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahadahumul maut. Taubat itu tidak diterima Allah dari orang-orang yang melakukan kejahatan hingga ajal datang kepada mereka, maksudnya meninggal dunia. Qala inni tubtul an. Dan dia berkata setelah ajal datang, ya Allah, aku bertaubat sekarang. Bahasa kitanya, taubat itu masih Allah terima sebelum ruh dicabut daripada badan kita. Maka ada kata-katanya, hadara ahadahumul maut. Maut artinya apa? Ya mati. Mati itu bahasa Arab. Maut, mati sama. Maut artinya dicabut. Apa yang dicabut? Ruh. Ya nyawanya juga. Jadi sebelum ruh dicabut dari jasad kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka rupanya ini taubat masih diterima Allah sebelum ruh dicabut. Dan salah satu penyesalan orang di akhirat adalah karena tidak sempat bertaubatan nasuha. Setelah meninggal, ada beberapa penyesalan orang. Yang pertama penyesalan itu, ibu catat ya, ini penting. Salah memilih teman di dunia. Itu juga penyesalan. Nama suratnya dalam Al-Quran, Al-Furqan. Urutan surat 25, nomor ayat 27, 28. Ibu cek, penyesalan tadi, yang pertama tadi kan, karena tidak bertaubat. Ini, di surat An-Nisa, surat ke-8, surat yang keempat, nomor ayat yang ke-18. Sesudah meninggal, baru ngomong, sekarang aku bertaubat. Allah tidak menerima. Kenapa? Batas akhirnya sudah lewat. Contoh, ujian tanggal 18, bulan Juni, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Andai ada orang datang jam 1, masih diterima enggak? Tidak. Kenapa? Batasnya sudah habis. Kalau batas ujian udah habis, ada harapan enggak dia lulus? Gimana mau lulus? Ujian saya aja tidak datang. Datang, tapi terlambat. Sama dengan ini. Kalau batas akhir sudah tiba, taubat tidak diterima Allah, kapan? Idza hadara ahadahumul maut, ketika maut sudah datang. Penyesalan yang kedua, setelah orang meninggal dunia, Pak Ustadz, rupanya salah memilih kawan. Ibu cek tadi ya, dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, surat 25, nomor ayat 28, 29. Intinya yang di 28, 29. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah celakanya diriku. Artinya ini penyesalan yang diucapkan. Penyesalan itu masa lalu atau masa depan? Entahlah Ustaz, yang penting bukan masa bodoh. Oke, penyesalan masa lalu atau masa depan? Enggak, masa depan. Makanya disebut penyesalan setelah mati. Makanya mati masa lalu, masa depan. Ibu udah pernah mati? Berarti masa depan. Maka kalau disebut penyesalan setelah mati, yang akan dirasakan orang setelah meninggal dunia. Ulang dulu ya, Ustaz catat. Penyesalan pertama tadi, tidak sempat bertaubat. A. Penyesalan pertama, tidak bertaubat. Maksudnya masa udah habis, baru dia ngomong taubat. Nama suratnya, Bapak Ibu, An-Nisa.
surat yang keempat, nomor ayat 18. Yang kedua, salah memilih teman. Karena sadar atau tidak, teman akan mempengaruhi kita. Itu tadi yang di Al-Furqan, surat 25, nomor ayat 27-28. Ini kata-kata laitani, ya wailata, itu penyesalan yang tidak akan mungkin diulang kembali. Maka kalau kita cek ayatnya, ya wailata, laitani. Apa kata dia? Alangkah celakanya diriku. Lam attakhiz fulanan kholila. Andai dulu tidak kujadikan si fulan menjadi kawan akrabku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kita. Satu di antara yang mempengaruhi itu adalah dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkawan akrab akan mempengaruhi kita. Misal, ibu orangnya pendiam, berkawan dengan tukang gosip. Tukang gosip yang jadi pendiam atau yang diam jadi penggosip? Artinya, kawan itu akan mempengaruhi kita. Ibu sering berkawan dengan orang yang rajin pengajian. Lama-lama kan ibu ikut juga ke dalam pengajian. Tapi kalau ibu suka berkawan dengan orang yang hobi karaoke, maka lama-lama pun ibu ikut juga dengan mereka. Sikit-sikit decus-decus kata dia. Jadi jamaah yang mulia, ini penyesalan ya Bapak Ibu. Yang nomor 2 tadi, karena salah memilih teman. Kenapa? Apa penyesalan dia? Ayat 29. Laqad adallani aniz zikri ba'da isja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran. Yang menyesatkan itu adalah kawan yang tadi, kawan yang salah pilih. Wa kana syaitanu lil insani khuzula. Sungguh setan itu adalah pengkhianat bagi manusia. Bapak, Ibu, setan itu jenisnya ada 2. Ada yang dari jenis jin, ada pula yang dari jenis manusia. Mana yang paling berbahaya? Jin atau manusia? Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk dan motifnya terbersit di hati kita, itu setan dari jenis jin. Tapi ketika orang terdekat kita yang mempengaruhi kita, itu setan dari jenis manusia. Rupanya kawan itu juga ada yang sifatnya lebih parah daripada setan. Kenapa? Menyesatkan, mempengaruhi untuk jalan yang buruk. Ah, masa iya Pak Ustadz? Iya, Bapak dan Ibu-ibu. Dengan siapa kita berkawan akan mempengaruhi cara kita bergaul. Apa yang kita baca akan mempengaruhi pemikiran kita. Dan apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi ucapan kita. Jadi kalau ada orang yang terucap dari mulutnya kata-kata kotor, sampah, maka di pikirannya pun ya. Dan jamaah, pergaulan kita itu, Ustadz, tapi kan bagaimanapun kita butuh kawan. Iya, sama dengan ketika kita haus butuh minum. Ya, butuh minum. Ulang. Ketika kita haus, kita butuh minum. Tapi bukan gara-gara kita haus, kita minum oli kotor juga. Artinya, kita butuh teman Pak Ustadz, of course. Tapi bukan hanya gara-gara butuh teman, semua orang akan kita kawani. Kenapa? Akan mempengaruhi jiwa, akan mempengaruhi agama, akan mempengaruhi kita kelak. Dan itu akan membuat penyesalan setelah meninggal dunia. Jadi Ibu, Bapak, ini yang kedua tadi adalah salah memilih teman. Maka teman yang paling bermanfaat, yang luar biasa itu adalah teman karena Allah. Dan itu yang disebutkan dalam hadis, sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullahu fi zillih, akan mendapatkan perlindungan yauma la zilla illa zillu. Saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang berkawan, rojulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqo alaihi. Siapa Pak Ustadz? Orang-orang yang berkawan karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang ketiga, penyesalan orang kalau sudah meninggal dunia karena di dunia tidak sholat. Al-Quran, nama suratnya Al-Muddassir. Surat yang ke-74, nomor ayat 42-43. Ulang dulu ya, penyesalan pertama tadi karena tidak sempat bertaubat. Udah meninggal baru ngomong, ya Allah, aku sekarang bertaubat.
Itu penyesalan yang pertama. Yang kedua, salah memilih kawan karena akan mempengaruhi perilaku, karena akan mempengaruhi cara kita bersikap dan berucap dengan siapa kita berteman. Yang ketiga adalah karena di dunia tidak sholat. Maka ini penyesalan di surat Al-Muddassir, surat 74, nomor ayat 42-43. Masalakakum fi saqar. Apa yang membuatmu sehingga sekarang masuk ke dalam neraka Saqar? Neraka itu, ibu bapak, namanya banyak. Maksudnya tingkatannya berbeda-beda. Yang paling VVIP, neraka Jahanam. Maksudnya yang paling dahsyat lah pokoknya. Yang habis itu ada pula namanya neraka Hawiyah. Pernah dengar? Wa ma andara kama hiya narun. Tapi khusus orang-orang yang tidak mau sholat, nama nerakanya adalah Saqar. Masalakakum fi Saqar. Apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Di ayat 43. Qalu, bahasa Bangkinang apa artinya? Keluar ya. Kalau di sini qalu, mereka menjawab. Tadi kan ditanya, apa yang membuatmu masuk dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Sebenarnya lebih jauh lagi, ayat 44-nya juga dijelaskan. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak peduli kepada memberi makan orang miskin. Jadi jamaah yang mulia, kepada orang yang mendustakan agama, itu masuk orang-orang yang sholat karena ria, dan masuk juga mendustakan agama, tidak peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Tapi di ayat ini lebih khusus dijelaskan yang membuat orang masuk neraka itu salah satunya karena tidak mau melaksanakan sholat. Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami termasuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Penyesalan manusia yang keempat rupanya karena tidak mau beramal soleh. Jadi tidak beramal soleh juga penyesalan. Surat yang ke-32 namanya As-Sajadah. Nomor ayat yang ke-12. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan alangkah mengerikannya andai engkau melihat orang-orang durhaka tertunduk di hadapan Allah. Tertunduk biasanya bersalah atau berprestasi. Salah. Ketika mereka tertunduk, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana, tatkala mereka tertunduk itu mereka bermohon, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami telah melihat neraka, wa sami'na, kami telah mendengar jeritan orang yang ada dalam neraka, farji'na, kami takut ya Allah, kembalikan kami. Kembalikan kemana? Ke dunia. Berarti dia ngomong ini di mana? Dalam neraka. Jadi neraka itu masa lalu, masa depan? Masa depan. Soal masuk atau tidak urusan lain. Yang penting itu di depan. Ketika sudah masuk orang ke dalam neraka, barulah dia ngomong, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Na'mal soliha, kami akan beramal soleh. Maksudnya udah sampai di neraka, baru beramal soleh. Inna mukinun, sesungguhnya kami sudah yakin. Maksudnya, Bapak Ibu, jamaah, ada orang sudah nampak neraka dulu, baru dia yakin neraka itu ada. Sudah nampak dia dulu akhirat, baru dia yakin akhirat itu ada. Ibu, udah pernah studi banding ke Padang Mahsyar? Belum. Tapi ibu yakin nggak Padang Mahsyar itu ada? Nah, itu udah iman. Kalau studi banding ke Padang Pariaman, udah jalan-jalan, baru usah pulang kampung. Jadi artinya, jamaah yang mulia, ini orang yang tak beramal soleh, kelak akan menjadi penyesalan. Maka dia mengatakan, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Termasuk juga, Bapak Ibu, orang yang besok menyesal itu tidak mau mendengarkan nasihat. Menolak nasihat.
Itu yang ada di Al-Quran, nama suratnya Al-Muluk. Surat 67, nomor ayat yang ke-10. Jadi orang-orang yang menolak nasihat, orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat, kelak itu menjadi penyesalan. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u, andaikan kami mau mendengar. Andai itu digunakan untuk kejadian masa lalu, tapi itu biasanya diucapkan oleh orang yang menyesal di masa kini. Andai dulu waktu muda aku begini. Orang mengatakan itu setelah tua. Andai dulu waktu aku kaya aku seperti ini. Orang mengatakan itu ketika susah. Andai dulu ketika pengaruh jabatan masih ada aku melakukan ini. Dulu. Dia ngomong itu waktu kapan? Ulang ya. Andai dulu ketika jabatan masih ada, saya membuat program yang bijak dan baik. Andai. Berarti dia ngomong itu setelah pensiun. Artinya jamaah yang mulia, kata andai itu penyesalan terhadap masa lalu, tapi penyesalan itu dirasakan di masa kini. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar. Au naqilu, andaikan kami mau menggunakan akal. Berarti dua, tidak mau menggunakan akal yang menjadi penyesalan. Yang kedua mengikuti hawa nafsu, bukan ya mengikuti akal sehat, tapi mengikuti hawa nafsu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan berada dalam neraka yang menyala-nyala. Andai, artinya itu penyesalan yang sudah terjadi di masa lampau karena tidak mau mendengarkan nasihat. Selanjutnya yang menjadi penyesalan yang keenam, karena tidak mau berinfak, bersedekah. Di rekaman nampak ayatnya? Enggak. Kalau tak nampak, ustaznya aja zoom. Oke, ulang ya Bapak Ibu. Nama suratnya tadi surat Al-Munafikun, surat 63 ayat yang ke-10. Ini lagi-lagi penyesalan juga. Al-Quran menjelaskan kepada kita, wa anfiku mimma razaqnakum, berinfaklah dari rezeki yang telah Allah karuniakan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemput. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau udah meninggal dunia nih, orang akan berdoa dan bermohon, ya Allah, berikan aku kesempatan, kembalikan aku ke dunia walau hanya sebentar saja. Kalau kau dikembalikan mau ngapain? Fa as-saddaqa, saya akan bersedekah. Wa akum minas solihin, saya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Satu di antara 6 penyesalan ini berkaitan dengan pembahasan kita, karena tidak sempat bertaubatan nasuha. Kenapa begitu Pak Ustadz? Di Al-Furqan, kembali pembahasan, surat 25 ayat 70, Allah mengatakan kepada kita, menjelaskan bahwa illa man taba, Allah melipat gandakan azab di hari kiamat kepada orang yang meminta pada selain Allah, kepada orang yang membunuh yang diharamkan Allah, kepada orang pelaku zina. Tapi ada dispensasi, ada keringanan, ada harapan diberikan Allah pada siapa? Illa man taba, kepada orang-orang yang bertaubatan nasuha. Taba yatubu, taubat artinya kembali. Nasuha artinya sungguh-sungguh. Biar mudah dipahami, peternak setiap pagi mengeluarkan susu sapi. Apa namanya itu? Diperah. Bukan diperas. Susu sapi yang telah dikeluarkan dimasukkan ke ember. Apakah mungkin dikembalikan lagi ke perut sapi? Itu yang disebut nasuha. Sungguh-sungguh meninggalkan dosa, tidak kembali lagi kepada dosa, seperti air susu yang telah diperah, tidak mungkin dikembalikan lagi ke tempat asalnya, baru disebut namanya nasuha. Apa manfaat taubat itu Pak Ustadz? At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-8. Adakah harapan Pak Ustadz kepada orang yang melakukan dosa yang banyak? Al-Quran menyebutkan kepada pelaku dosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Az-Zumar surat 39 ayat 53. Intinya, kapan batas taubat itu? Di surat An-Nisa surat yang keempat nomor ayat yang ke-18. Itu yang A, B, C, D sampai F. Ibu buat judul tersendiri di atas, penyesalan setelah mati. Kalau sudah meninggal, salah satu penyesalan orang tadi karena tidak sempat bertaubat. Bapak Ibu, tadi ayatnya belum komplit kita baca. Walaisatit taubatu, Allah tidak menerima taubat. Siapa? Ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Allah tak menerima taubat seseorang yang melakukan dosa, yang melakukan kejelekan, yang melakukan keburukan, baru dia ngomong taubat ketika sudah meninggal dunia. Kenapa? Game over. Waktu permainan sepak bola 90 menit. Injury time pertambahan waktu 6 menit. Berarti 96 menit. Ketika sudah berakhir pertandingan, maka wasit pun meniup peluit. Prit, skor 2-1. Berarti yang menang 2. Yang satu tadi yang kalah. Jadi tim yang kalah ini setelah peluit panjang ditiupkan, dia pun menggolkan ke gawang yang sebelah. Gol itu masih dihitung atau tidak? Kenapa? Sama dengan ini. Taubat itu tadi kenapa tak diterima? Waktu habis, permainan selesai. Masa hidup ini permainan Pak Ustadz? Quran yang bilang bahwa kehidupan i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ib. Kehidupan di dunia ini adalah la'ib. La'ib artinya permainan. Walaupun permainan, tapi ada aturan main. Sepak bola permainan kan? Ada aturan main nggak? Ada, namanya statuta, aturan main dalam sepak bola. Yang membuatnya FIFA, Federation International Football Association. Presidennya sekarang Gianni Infantino, yang orangnya botak itu, orang Swiss. Maksudnya, kalau menyentuh tangan bola namanya handsball. Kalau bola keluar lapangan namanya out. Kalau bola masuk gawang, rupanya offside. Ketika dicek ulang, artinya sepak bola yang cuma 90 menit ada aturan main. Hidup kita pun, Bapak, walaupun permainan, ada aturan main. Aturan main itulah yang kita kenal, pedomannya adalah Quran dan Sunnah. Dan salah satu orang yang kelak akan menyesal adalah tidak mau mendengarkan nasihat, juga tidak mau bertaubatan nasuha. Oke, masih ayat 70. Illa man taba, yang tadi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan, yang masih diberikan kesempatan adalah orang yang bertaubat. Siapa lagi? Yang kedua, wa amana wa amila amalan soliha. Ini kita kaji lebih jauh. Yang pertama yang diberikan tadi adalah orang-orang yang bertobat. Oh, ada yang tertinggal. Poin nomor 4, setelah batas akhir taubat, gimana caranya kalau mau taubat? Kita cek dulu. Nama suratnya Ali Imran. Surat yang ketiga, nomor ayat 135. Jadi kalau saya mau taubat Pak Ustadz, caranya bagaimana? Quran mengingatkan kita tentang hal itu di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 135. Walladina idza fa'alu fahishatan. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, bukan hanya perbuatan keji yang dia lakukan, tapi keji itu artinya perbuatan buruk yang berkaitan dengan seksual. Maka kita disebut namanya fahsya. Kalau perbuatan buruk yang umum kita kenal namanya munkar. Makanya solat itu inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Oke, kita cek ya di ayat ini. Walladina pula ayat 135. 135. Orang-orang yang bertaubat itu salah satunya disebutkan di ayat ini adalah
Walladzina idza fa'alu fahisatan. Orang yang berbuat fahisah, perbuatan buruk tadi, au zalamu anfusahum, atau melakukan kezoliman, menganiaya diri sendiri telah melakukan dosa. Cara pertama, zakarullah. Yang paling pertama adalah ingat Allah. Ingat Allah itu maksudnya bagaimana? Satu, ingat bahwa dosa-dosa kita pasti akan diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, ingat Allah, ingat bahwa yang kita lakukan memang dosa. Andai orang, maksudnya ingat Allah, sadar yang dilakukan adalah dosa. Saya mau tanya, biar ibu paham. Ibu pernah minta maaf nggak sama suami selain lebaran? Pulang. Selain lebaran, ibu pernah minta maaf sama suami? Oke, intinya anggap aja pernah. Ibu kalau minta maaf sama suami, kenapa? Bukan karena salah. Karena sadar yang dilakukan adalah salah. Walaupun salah, kalau tak sadar yang dilakukan salah, orang tak mau minta maaf. Beda kan? Salah dengan sadar dengan kesalahan. Contoh, ibu pergi arisan jam 2 siang, pulang jam 11 malam. Itu salah nggak? Salah. Tapi kalau perempuan itu tak merasa bersalah, dia tidak akan mau minta maaf. Apa kata suaminya? Dek, kenapa kau lambat kali pulang arisan? Masa pulang jam 11 malam? Abang kemarin waktu nonton Barcelona dengan Real Madrid itu, contoh, ya nonton El Clasico. Abang pulangnya jam 3 pagi, saya biasa aja. Kemarin juga sebelumnya, abang menonton Inter Milan dengan Barcelona. Waktu kalah Barcelona 4-3. Abang juga kemarin pulang jam 4 pagi, aku biasa aja. Artinya, orang meskipun salah, kalau tak sadar yang dilakukan salah, dia tidak akan mau meminta maaf. Itu kepada manusia. Sama dengan kita kepada Allah. Walaupun kita melakukan dosa, tapi kita tidak sadar kita melakukan dosa, orang tidak akan mau bertaubat. Jadi yang pertama, zakarullah. Ingat dulu, sadarkan diri bahwa yang kita lakukan adalah dosa kepada Allah. Tanpa sadar itu, orang tidak akan mau melakukan dosa. Ulang. Pertama tadi, zakarullah, ingat dengan Allah. Maknanya pertama, sadari dulu bahwa yang kita lakukan dosa. Yang kedua, ingat Allah, maknanya bagaimana Pak Ustadz? Sadari bahwa dosa-dosa kita akan menyulitkan kita dan Allah tahu dengan dosa itu. Yang ketiga, ingat juga bahwa Dia, Allah Maha Pengampun. Karena kalau tak sadar orang bahwa Allah Maha Pengampun, susah untuk melakukan taubat. Pertama tadi, zakarullah, ingat dengan Allah. Ulang dulu. Sadari yang kita lakukan adalah dosa. Sadari bahwa dosa itu kelak akan diminta pertanggungjawaban menyulitkan kita. Dan sadari bahwa Allah Maha menerima taubat, Maha Pengampun. Satu, maksudnya 1A, 1B, 1C. Yang kedua, bagaimana kalau mau bertaubat? Fastaghfaru lizunubihim. Beristighfar dengan dosa-dosa mereka. Jadi pertama tadi, ingat Allah. Yang kedua, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad, ibu, ada dosanya enggak? Mana ada? Makanya dalam Al-Quran, nama suratnya Al-Fatah. Surat 48 ayat kedua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi Muhammad, dosamu yang telah lewat, dosamu yang akan datang, dapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, dosa tidak ada. Tapi dalam hadis, Nabi bersabda, Wallah, demi Allah, la astaghfirunna ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Di hadis yang lain, sabaina, 70. Oke, kita ambil yang paling besar. Yang paling kecil kita ambil, 70. Berarti kalau 70 kali istighfar, dosanya tidak ada, dijamin masuk surga, hatinya bersih, ibadahnya banyak, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi istighfar 100 kali. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Jaminan surga, udah ada belum? Belum tentu kita masuk surga. Mana tahu nanti transit di neraka, siapa yang tahu? Dosa kita begitu banyak dan biji pun. Hati kita banyak kotoran. Istighfar kita berapa kali sehari? Susah menjawabnya Pak Ustaz. Dibilang 70 bohong, dibilang 15 malu. Jadi jamaah yang saya muliakan, artinya Bapak dan Ibu-ibu, fastaghfiru lidzunubihim. Yang ketiga, bagaimana cara bertaubat? Ayat ini masih lanjut. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di ujung ayat. Dan berjanji dalam hati tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan.
Tapi itu dosa hablun minallah. Ingat Allah, beristighfar kepadanya, berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa sesama manusia, kembalikan apa yang pernah kita ambil, minta maaf kepada yang bersangkutan. Kenapa begitu Pak Ustadz? Ada kata-kata yang sangat indah dari ulama. Andai, namanya Sufyan As-Tsauri, andai orang datang kepada Allah, maksudnya meninggal, membawa 73 dosa. Satu dosa berkaitan dengan manusia, 72 dosa berkaitan dengan Allah. Lebih berat bagi dia satu dosa yang berkaitan dengan manusia daripada 72 dosa yang berkaitan dengan Allah. Kenapa? Dengan Rahman dan Rahim Allah, Allah ampunkan dosa orang kalau berkaitan dengan dia, meskipun 72. Tapi Allah tak mengampunkan dosa, meskipun satu, kalau itu berkaitan dengan dosa kepada manusia. Oleh karenanya, jangan main-main dengan hak orang lain. Ustaz menakut-nakuti? Tidak, karena dosa berkaitan dengan manusia, itu lebih berat. Jadi bapak dan ibu-ibu, jadi siapa yang tadi yang dapat keringanan? Illa man taba, kecuali kepada orang-orang yang bertaubat. Bukan hanya bertaubat, wa amana. Bertaubat tadi sekaligus wa amana, beriman. Jamaah yang mulia, iman itu apa? Pembenaran dengan hati, bukan hanya pembenaran dengan akal. Ada orang yakin kalau sudah terbukti secara ilmiah, kata dia. Contoh, ada kadang-kadang orang sok-sok ilmiah kali. Kalau tidak masuk akal bagi dia, dia tak percaya dan tidak yakin. Kau yakin nggak bahwa babi itu haram? Yakin. Kenapa? Menurut penelitian, maka babi ini begini, begini, dan begini. Karena terbukti secara ilmiah, maka aku yakin ini adalah haram karena tidak baik untuk manusia. Itu pembenaran dengan akal atau pembenaran dengan hati? Dengan akal. Kau yakin nggak puasa ini perintah Tuhan? Yakin. Karena dengan berpuasa kita semakin sehat. Karena dengan berpuasa maka nanti di dalam organ-organ tubuh kita akan semakin baik. Maka aku yakin puasa ini adalah dari Allah. Itu pembenaran akal. Kalau hanya sekedar pembenaran akal, itu belum disebut namanya iman. Tapi di atas pembenaran akal itu ada pembenaran hati. Soal masuk akal atau tidak, tapi kalau iman sudah ada, maka kita yakin 100%. Contoh, dalam satu malam pergi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 3 alam tembus. Ada yang pertama namanya alam nasud, alam fisika. Yang kedua, alam malakut, alamnya malaikat. Yang ketiga, alam lahud, alam ketuhanan. Dalam waktu sepertiga malam, setengah malam tembus. Menurut akal, masuk nggak? Mana masuk akal? Apalagi dengan kendaraan zaman itu. Tapi menurut iman, bisa nggak? Itu namanya pembenaran hati, bukan hanya pembenaran akal. Dan inilah landasan kita dalam melakukan amal soleh dan amal kebaikan. Tanpa adanya iman, Bapak Ibu, semua amal kebajikan, perbuatan baik tidak ada harganya dan itu tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Ibu, orang yang sangat pintar masuk kuliah. IPK-nya 3,9. Kehadirannya di kampus luar biasa. Rajinnya minta ampun, bawa buku sangat banyak, bacaannya luar biasa. Tapi tidak boleh ikut wisuda. Kesalahannya cuma satu, tidak mendaftar waktu di awal. Jadi mendaftar itu penting atau tidak? Karena mendaftarlah maka diakui sebagai mahasiswa. Andai dia datang tanpa mendaftar walaupun rajin, itu namanya mahasiswa ilegal. Maka ijazahnya pun ijazah, mana ada ijazah? Kenapa? Karena tidak mendaftar dari awal. Harus mendaftar dulu, baru ada ijazahnya. Harus mendaftar dulu, baru diakui sebagai mahasiswa. Artinya, begitulah orang yang banyak beramal soleh, banyak beramal kebajikan, tanpa adanya iman, semuanya zong, kosong. Jangan ngarang-ngarang Pak Ustadz. Ada ayatnya nggak? Kita cek. Al-Furqan.
Ibu, Bapak, pentingnya iman dijelaskan di ayat ini, surat Al-Furqan, surat 25. Amal kita sebanyak apapun akan sia-sia tanpa adanya iman. Al-Furqan, surat 25, ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kelak akan kami datangkan amal ibadah mereka. Berarti amal itu sudah dilakukan atau belum? Wa qadimna ila ma amilu. Itu menggunakan fi'il madi. Kelak akan kami datangkan wa qadimna ila ma amilu. Kami datangkan amal yang telah mereka lakukan. Faja'alnahu haba'am mansura. Kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan. Ibu, Bapak, debu bisa ditimbang nggak? Bisa lah. Kalau ini dipakum ada debunya kan? Karpet ini. Debunya bisa ditimbang? Bisa. Tapi kalau debu yang berterbangan, bisa ditimbang? Nahi. Begitulah amal orang, amal soleh, kalau tidak ada iman. Jadi jamaah yang mulia, ayat ini tadi menyambungnya, orang yang mendapatkan tadi ampunan Allah adalah orang-orang yang bertaubat, sekaligus beriman. Jadi jamaah yang mulia bukan hanya bertaubat tanpa iman, tapi orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman. Penting iman itu Pak Ustadz? Iya. Dengan imanlah amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amil